Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal pemrograman dasar, yaitu menu di dalam menu. Mana menu yang pertama itu ada dua opsi, yaitu satu peminjaman buku dan dua ATM sederhana. Dan di dalam ATM sederhana ada menu lagi yang nomor 0 itu menyetor dan nomor 1 itu mengambil. Nah, sebelum ke situ, perkenalkan, nama saya Satiro Alamsyah Putra dengan NIM 202404022 dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Ingin menjelaskan soal atau tugas dari mata kuliah pemrograman dasar. Itu ini soalnya. Oke, langsung saja ke soalnya. Nah, bisa dibaca dulu soalnya. Jadi soalnya itu kita disuruh membuat menu. Nah, kita buat dulu nih menunya. Ada menu. Ini outputannya keluarnya seperti ini. Ada menu, satu pemindahan buku, dua ATM sederhana. Pemrogramannya seperti ini, bisa digunakan seperti ini. Nah, jadi kita deklarasikan dulu untuk membuat, karena ini menu, jadi kita buat switch and case. Nah, deklarasikan pil di integer, lalu kita buat coutannya menu. Ini menu akan keluar menu, lalu nomor pertama ini N1 itu untuk mengenter gitu, seperti mengenter paragraf ke bawah gitu. Ada peminjaman buku atau yang sederhana dan memilih menu yang ingin dipilih, lalu kita panggil si pil ini yang sudah dideklarasikan. Contohnya seperti ini, akan muncul seperti ini. Nah, gini. Jadi sebentar. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi dengan baris seperti sini aja sudah muncul yang ini. Lalu kita pilih, coba kita pilih satu. Nah, yang keluar akan seperti ini karena kita buat case 1. Dibaca dulu soalnya deh. Nah, aturan mainnya seperti ini. Jadi untuk yang peminjaman buku itu kita disuruh untuk membuat algoritma untuk menghitung biaya peminjaman buku, yang mana biaya peminjaman buku 1.500 per hari untuk 3 hari pertama. Lalu selanjutnya dikenakan tarif 500 per hari. Jadi jika kita contohnya jika kita meminjam suatu buku, kita akan dikenakan biaya 1.500 per hari untuk 3 hari pertama. Nah, setelah hari ketiga itu, keempat, kelima, keenam akan dikenakan tarif 500 rupiah per hari. Nah, lalu ada lagi, setiap member akan memperoleh diskon sebanyak 20%. Dan untuk biaya peminjaman di atas 10.000. Nah, lalu ada 10%, ada potongan 10% untuk peminjaman di bawah atau sama dengan 10.000. Nah, jika bukan member maka tidak ada diskon. Oke. Jadi jika Anda meminjam buku, lalu si total harga atau biaya yang Anda harus keluarkan itu lebih dari 10.000 atau kurang dari 10.000 atau sama dengan 10.000, jika Anda member maka Anda akan memperoleh diskon. Tergantung, jika di atas 10.000 Anda akan memperoleh 20%, dan jika di bawah atau sama dengan mendapatkan 10%. Nah, kita buat programnya. Nah, jadi untuk case pertama itu inti hari kita deklarasikan dulu itu hari pinjam dan harga pinjam. Lalu kita buat coutannya untuk, jadi out ini itu untuk menampilkan bahwasannya ini ada di program biaya menghitung peminjaman buku saja. Jadi pemanis saja.
Lalu ada kita memanggil hari pinjam, itu inputannya. Nah di sini itu kita menginput berapa banyak jumlah kita meminjam si buku itu, berapa hari kita berapa banyak berapa berapa berapa. Jadi maksudnya itu berapa banyak jumlah hari kita meminjam buku itu. Nah, jadi berapa banyak berapa lama nih kita meminjam si buku itu, kita input di sini. Nah, kondisinya seperti ini. If jika maksudnya if itu jika kita inputan hari berapa banyak hari yang kita pinjam ini lebih dari sama dengan 3, maksudnya lebih dari sama dengan 3 hari gitu, maka ini harga pinjamnya itu 3 dikali 1.500 ditambah hari pinjam dikurangi 3 dikali 500. Maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya itu seperti ini kan, contoh kita ini seperti yang sudah ada di sini. Jadi dikatakan bahwasannya biaya pinjam untuk 3 hari pertama itu 1.500 dan hari setelahnya itu dikenakan biaya 500 kan. Nah maksud dari si rumus ini itu si harga pinjam itu jadi 3 dikali 1.500 itu untuk hari yang pertama, untuk 3 hari pertama. Jadi ini untuk 3 hari pertama. Lalu ini hari pinjam dikurangi 3 itu maksudnya jika memang lebih dari 3 hari, contoh saya meminjam buku 5 hari. Nah program akan langsung menghitung nilai ini kan, sedangkan yang ini tergantung kita menginputannya berapa. 5 dikurangi 3 untuk 3 hari pertama kan ini sudah dihitung, jadi dihapus aja. Maksudnya 3 itu tidak perlu menghitung lagi gitu 3 hari pertamanya. Jadi 5 dikurangi 3 itu 2 dikali 500.000. Jadi 4.500 ditambah 1.000, jadi 5.500 kan. 3 dikali 1.500. Nah atau si harga pinjam ini sama dengan 1.500 dikali hari pinjam ini. Lalu untuk membernya, jadi statusnya. Nah, jadi kan setelah Anda menginput si berapa jumlah hari yang buku yang Anda pinjam itu kan Anda harus memberikan status bahwasanya Anda ini member atau bukan ya kan. Nah di sini itu saya menggunakan float dan char. Jadi di diskon itu mengapa menggunakan float? Karena dia menggunakan nilai yang desimal atau koma-komaan. Jadi jika menggunakan integer itu tidak akan terbaca. Lalu char status, mengapa status menggunakan char? Karena si status ini hanya ada satu huruf. Nah, jadi satu huruf ini hanya satu variabel gitu, A atau B atau C itu. Di sini kan M contohnya dengan ada M kecil. Lalu contoh diskonnya. Nah jadi seperti ini. Jadi kan di soalnya sudah diberitahu bahwasanya jika Anda member lalu Anda meminjam dan biaya peminjamannya itu di atas 10.000, Anda akan mendapatkan diskon 20% kan. Nah jadi seperti ini. Jika si harga pinjam ini lebih dari 10.000, maka diskonnya itu 0,2. Jika 20% dibuat jadi desimal itu 0,2. Lalu jika lagi harga pinjam ini kurang dari 10.000, maksud kurang dari 10.000 itu dari 10.000 ini ke bawah gitu. Dari 10.000
jadi 9.999 gitu. Jika hanya lebih dari itu 10.000-nya tidak ikut, langsung aja ke 10.000 1 perak gitu. Diskonnya itu jika di bawah 10.000 itu akan dikenakan 10% atau 0,1. Jika bukan member maka 0. Lalu kita buat rumusnya, yaitu si diskon ini sama dengan diskon dikali si harga pinjam. Si harga pinjam ini dapat dari mana? Yaitu dapat dari sini outputannya. Jadi jika Anda meminjam berapa, jadi si diskon ini, diskon misalkan Anda member, di input member, lalu Anda dapat biayanya lebih dari 10.000, maka otomatis akan masuk ke sistem yang ini. Kita coba contohnya seperti ini. Nah, kan seperti ini sudah masuk. Lalu coba kita buat ke 5 hari. Nah, apakah Anda suruh member? Ya, member. Nah, dapat diskon nih. Biayanya itu 5.500, diskonnya 550, dan total bayarnya 4.950. Nah, contohnya coba seperti di soal. Di soal itu seperti ini. Pilih menu nomor 1 peminjaman buku, lalu inputnya 20, member. Nah, sama tidak seperti yang di soal? Coba kita lihat. Nah, sama ya. Coba ikut yang bukan member, no member. Nah, tetap jadi dia tidak dapat diskon, tetap 13.000 yang harus dibayar gitu. Oke. Nah, lalu ini nih, jadi si outputan yang tadi ini outputannya. Nah, outputannya kan ada jumlah awal pinjamnya berapa hari, lalu ada statusnya member atau bukan, lalu ada biaya, ada diskon, dan total bayar. Nah, oke, kita langsung aja lanjut ke case kedua, yang mana itu di sini itu disuruhnya itu kita membuat inputan saldo minimumnya itu 200.000, lalu ada input berupa password, dan jika password itu sama dengan 1234, maka program akan mengeluarkan menu, yang mana ada 2 menu. Yang di sini itu ada 0 menyetor, lalu ada 1 itu mengambil. Nah, programnya seperti ini. Jadi di sini saya mendeklarasikan pil bank dan saldo awal, karena si pil bank ini untuk switch and cash-nya ya, karena di ini berbentuk menu juga. Lalu ada string, yaitu seperti untuk password. Nah, jadi kenapa menggunakan string itu? Karena string untuk inisialisasi variabel gitu. Nah, jadi si pertama itu ada si outnya itu si program ATM sederhana. Jadi sudah masuk ceritanya ke program ATM sederhananya. Lalu ada 2 inputan berupa saldo, yang disuruh tadi itu ada inputan saldo, si out input saldo, dipanggil saldo awalnya, lalu ada password di sini panggil. Nah, ada kondisi, yaitu jika si password tidak sama dengan 1234, maka outputan yang keluar akan password yang Anda masukkan salah. Nah, itu jika si passwordnya itu tidak sama dengan 1234. Nah, bagaimana jika sama dengan ya? Maka langsung aja ke ini di bawah. Maka itulah gunanya break. Jadi memaksa si sistem ini untuk berhenti. Lalu si out jika memasukkan 1234, maka muncullah menu, pilih menu ada yang menyetor dan mengambil. Nah,
langsung aja coba kita run. Nah, seperti ini. Nomor 2, input saldo 200.000, input password 1234. Coba deh 5 dulu nih. Nah, password salah tuh, belum program ya. Coba ke ulang lagi 1000, kita masukkan password yang sama. Nah, munculnya seperti ini kan, jadi benar tuh ya. Setelah itu apa perintahnya itu, jadi aturan yang pertama, jika si nasabah menyetor maka tabungan akan bertambah. Nah, itu simpel aja. Jadi kita masuk ke case 0 dulu. Di sini itu kita mendeklarasikan store, yang mana itu akan masuk ke rumus. Jadi tadi di awal kan kita sudah disuruh untuk membuat saldo awal yang minimumnya itu 200.000. Langsung saja jadi ditambah dengan si storan yang ingin kita store. Contoh nih, misalkan ini kan si out ini udah pemanis saja. Jadi ceritanya kita sudah masuk ke dalam program store, lalu kita menginputkan storan atau berapa banyak yang ingin kita masukkan, berapa banyak uang yang ingin kita storekan ke dalam bank contohnya. Nah, jadi langsung aja, jadi si store yang kita inputkan di sini itu ditambah dengan saldo awal yang kita tulis di sini minimal 200.000. Jadi rumusnya begini, saldo awal ditambah sama dengan store. Maksudnya ini itu gimana, maksudnya ditambah sama dengan itu apa? Jadi maksudnya itu si saldo awal sama dengan saldo awal ditambah store, sama aja begitu. Jadi dipersingkat bisa seperti ini. Nah, lalu dipanggillah saldo awalnya itu berapa. Jadi contoh kita ke ininya langsung. Misalkan tadi kan udah 200.000 nih, kita menginputkan, coba kita tambah deh, nggak ada minimal kan, jadi kita tambah coba 100.000. Oh, nah jadi maksudnya begini, maksudnya dipilih dulu, lalu kita buat kita masukkan jumlah yang ingin Anda storekan. Coba 100.000 ya, 100.000 Nah, saldo akhirnya jadi 300.000 karena si input ini. Jadi rumusnya itu si saldo awal minimum ini ditambah dengan saldo yang kita inputkan di sini, 200.000 tambah 300.000, 200.000 tambah 100.000 itu 300.000 tuh. Lalu ada case 1. Nah, jadi case 1 ini gimana? Nah, si case 1 ini, bentar kita close program. Case 1 ini disuruhnya itu mengambil. Nah, jadi aturannya itu proses pengambilan harus kelipatan 50.000 dan tabungan yang wajib tersisa di sistem adalah 50.000. Jadi jika uang yang diinput bukan kelipatan 50.000 maka diberi pesan jumlah tidak valid. Oke, jadi misal kita tadi menginputkan 200.000, lalu kita akan mengambil 200.000, itu tidak bisa karena di ATM itu wajib ada 50.000. Jadi output yang akan keluar pasti jumlah tidak valid. Nah, lalu ada juga yang harus kelipatan 50.000. Jadi nggak boleh ngambil 70.000, nggak boleh, 160.000 nggak boleh juga. Oke, kita masuk ke ininya. Pertama itu saya mendeklarasikan ambil. Nah, jadi di case 1 ini kita mengambil, masuk ke programnya, kita menginputkan jumlah uang yang ingin kita ambil dari bank tersebut. Lalu kita buat kondisi jika ambil modulus 50.000 sama dengan 0, maka ini di bawahnya lagi ada kondisi lagi, yaitu
Jika saldo awal dikurang ambil, dia saldo awal yang kita inputkan di awal itu 200.000 itu dikurangi ambil yang kita inputkan di sini lebih dari 50.000, maka ini kita deklarasikan lagi pecahan itu langsung aja. Jadi maksudnya di sini tuh saya mendeklarasikan pecahan lalu dibuat langsung jadi rumus. Jadi supaya tidak memakan tempat juga, jadi langsung gitu loh. Nah, jadi si pecahan ini sama dengan si ambil yang kita inputkan di sini dibagi 50.000 koma sisa sama dengan, jadi ini rumus baru lagi. Jadi si sisa ini kita menghitung sisa juga kan. Jadi si sisa ini sama dengan saldo awal dikurangi ambil. Saldo awalnya 200.000, nah, ambilnya berapa tadi, misalkan 150.000, sisanya 50.000 kan. Nah, si INT pecahan ini dibuat untuk menghitung jumlah lembarannya. Jadi jumlah pecahannya gitu. Misalkan kan di sininya itu disuruhnya ini nih. Di kasusnya itu jumlah ambilnya 100.000, jumlah pecahannya itu ada 2. Nah, untuk membuat seperti itu hanya dibagi aja kan, harus 50.000 kelipatannya. Jadi si ambil yang kita inputkan di sini itu dibagi 50.000, itu akan berapa? Contoh 100.000 kita ambil dibagi 50.000, maka 100 dibagi 50.000 itu 2. 100.000 dibagi 50.000 itu 2. Nah, jadi seperti itu. Kita panggil, jadi si dipanggil ini jumlah ambil sama jumlah ambilnya itu si ambil ini sendiri, lalu di jumlah pecahannya itu berapa yang ini, maka muncul. Nah, jadi ini nih ada kemungkinan juga. Jadi si out ini, si saldo Anda kurang sebesar ini akan muncul ketika contohnya Anda menginputkan saldo awal minimumnya itu kan tadi 200.000, lalu Anda mengambil si saldonya ini 200.000 juga. Nah, jadi yang si outan yang akan keluar itu seperti ini, saldo Anda kurang sebesar si 200.000 yang awal dikurangi 200.000 yang ingin Anda ambil gitu. Lalu keluar contohnya saldo Anda kurang sebesar 0 rupiah, dan tabungan yang wajib tersisa di sistem adalah 50.000 gitu. Lalu ada kemungkinan yang lain juga, yaitu jika Anda ini mengambil bukan kelipatan 50.000. Contohnya Anda menginput diambil ini 160.000, maka outputnya akan keluar si out jumlah ambil sama dengan 160.000 itu tidak valid karena bukan kelipatan 50.000. Nah, coba langsung di run aja ya biar kita tahu di contohnya seperti apa, kita ikutin. Jadi nah tuh jumlah kasus ambil uangnya itu, coba kita ke kasus ambil uangnya itu diambil 80.000. Nah, kita coba 200.000. Nah, kita ambil 80.000. Nah, outputan akan keluar seperti ini. Jumlah ambil 80.000 itu tidak valid karena itu bukan kelipatan 50.000. Lalu ada kemungkinan kedua, yaitu jumlah ambil. Nah, kita coba ambil dengan normal ya. 200.000, lalu ada input password. Nah, ini kita ngambil itu coba 150.000. Nah, kita ngambil 150.000 kan. Nah, jumlah ambilnya ini outputan jumlah ambil 150.000, jumlah pecahannya itu ada 3, sisa uang di ATM-nya itu 50.000. Tuh, coba dengan yang kemungkinan satu lagi.
Nah, kita coba kemungkinan yang satu lagi, yaitu jika memang di ATM itu saldo kita sebesar 200.000, lalu kita mengambil di ATM itu sebesar 200.000 juga, maka output yang akan keluar itu tabungan, saldo Anda itu kurang sebesar 0 rupiah. Jadi tabungan itu wajib tersisa di sistem adalah 50.000. Jadi nggak bisa keambil tuh, karena peraturannya di sistem itu, di sisa uang di ATM itu harus 50.000 gitu. Nah, kenapa lalu ada ini? Oh iya, jadi perulangan, jadi ada while do. Jadi perulangan itu pakai while do. Maka tadi mengapa saya mendeklarasikan di awal itu, mendeklarasikan cara ulang. Jadi ini tuh karakter cara ulang itu untuk si ini perulangan. Jadi mengapa saya tadi mendeklarasikan ulang ini, ya untuk perulangan ini. Ulang sama dengan y atau y kecil atau y besar gitu. Lalu digunakan sistem CLS untuk membersihkan apa ya, yang program yang sebelumnya telah dijalankan. Lalu kenapa juga saya menggunakan default 0 di sini? Kan bisa dilihat ada default 0, ini default 0 juga, ini default 0. Jadi itu untuk meminimalisir, kan di sini itu saya menggunakan sistem perulangan, yang mana itu akan, jika program telah selesai, saya akan mengulang program tersebut kan. Jika tidak digunakan default 0, maka sisa uang yang saya inputkan di program sebelumnya akan nyantol ke program yang saya ulang setelahnya. Jadi agar tidak terjadi hal seperti itu, maka digunakanlah default 0 ini sama dengan 0 ini gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang tugas atau materi pemrograman dasar ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.